Pada tahun 1925, Einstein menceritakan keinginannya yang membara kepada seorang siswa untuk memahami alam semesta. "Saya ingin tahu bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini," ucapnya sambil berjalan. "Saya tidak tertarik dengan fenomena ini atau itu, pada spektrum elemen ini atau itu. Saya ingin mengetahui pemikirannya, selebihnya hanyalah detail." Percakapan yang satu ini mengungkapkan inti dari prinsip panduan Einstein, sesuatu yang telah mendorong umat manusia untuk bertanya, menemukan, bereksperimen, dan yang paling penting, mempelajari tentang alam semesta yang kita sebut rumah ini. Tapi apa yang sebenarnya dibicarakan Einstein? Dan bisakah pengetahuan manusia mencapai titik di mana kita memahami segalanya? Sejak ditemukannya dunia mekanika kuantum pada awal abad ke-20, para ilmuwan telah memutar otak untuk mencoba memahami cara kerjanya. Bahkan 1 abad kemudian, kita masih belum yakin bagaimana dan mengapa partikel subatom berperilaku seperti itu. Tapi itu hanyalah setengah dari masalahnya. Penemuan teori kuantum menimbulkan masalah yang lebih serius yang telah dipecahkan oleh Einstein, Stephen Hawking, dan fisikawan terkenal dunia lainnya tanpa kenal lelah. Tantangan tersebut dapat diringkas dalam satu kata, unifikasi. Soalnya, fisika modern terbagi menjadi 2 pilar, fisika klasik, fisika Newton. Einstein dan Galileo yang memprediksi gravitasi dan menggambarkan pergerakan benda-benda masif di kosmos kita seperti bintang dan planet. Dan fisika kuantum yang mengatur dunia partikel subatom menurut seperangkat hukum dan aturannya sendiri. Kedua pilar tersebut menggambarkan dunianya masing-masing secara akurat, tetapi gagal ketika diterapkan pada pokok bahasan masing-masing. Kekhawatiran Einstein adalah harus ada cara bagi kedua dunia ini untuk berdamai. Harus ada teori yang menyatukan dunia subatom dengan dunia masif. Sebuah teori yang memprediksi segalanya. Sekarang kamu mungkin berpikir, jadi mengapa kita harus peduli? Nah, sebuah teori terpadu yang dapat menjembatani kedua dunia ini berpotensi mengungkap banyak rahasia alam semesta kita dan menjawab beberapa pertanyaan filosofis dan teologis terdalam yang telah kita tanyakan sejak zaman Galileo. Kita sebenarnya terbuat dari apa? Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Apakah kita hidup di multiverse? Teori terpadu atau teori segalanya mungkin punya jawaban atas semua pertanyaan ini. Alam semesta dan segala isinya direkatkan oleh 4 kekuatan fundamental. Saya membuat video lengkap tentang keempat gaya ini, jadi jika kalian ingin memahami semuanya sepenuhnya, saya sarankan untuk menontonnya hingga akhir. Inilah inti dari apa yang mereka lakukan. Benda-benda besar seperti bintang, planet, manusia, dan kucing, semuanya diatur oleh gaya gravitasi. Dan berkat Einstein dan teori relativitas umumnya, kita sekarang tahu bahwa gravitasi bukanlah gaya yang secara ajaib menyatukan benda-benda. Sebaliknya, yang terjadi adalah kelengkungan dan kelengkungan struktur alam semesta kita, yaitu ruang waktu. Meskipun semua benda besar ini diatur oleh satu gaya fundamental saja, partikel subatom sebaliknya diatur oleh 3 gaya fundamental. Seolah-olah hal itu belum cukup membingungkan. Ketiga gaya fundamental tersebut adalah gaya elektromagnetik, nuklir lemah, dan nuklir kuat. Elektromagnetisme menyatukan atom-atom, gaya kuat menyatukan inti-inti, dan gaya lemah bertanggung jawab atas beberapa jenis peluruhan nuklir. Partikel-partikel ini beserta gayanya masing-masing membentuk apa yang kita sebut sebagai model standar. Model standar menggambarkan dunia yang sangat kecil. Kita tahu bahwa segala sesuatu di alam semesta terbuat dari partikel subatom, mulai dari planet, bintang, hingga manusia dan anjing. Kita tahu bahwa semua benda ini terbuat dari atom, dan atom terbuat dari proton, neutron, dan elektron. Pada tahun 1960-an, kami menemukan bahwa proton dan neutron terbuat dari partikel yang lebih kecil yang disebut quark, dan elektron dari lepton. Dengan menggunakan kombinasi berbeda dari partikel-partikel ini dan kekuatannya masing-masing, kita dapat membangun atom, molekul, manusia, planet, dan bahkan bintang. Jadi tampaknya model standar merupakan interpretasi komprehensif dari alam semesta kita. Tapi itu tidak mencakup semuanya. Sebenarnya, menemukan partikel subatom terkecil hanyalah langkah pertama untuk mencapai teori segalanya.
Langkah kedua adalah menemukan tempat gravitasi dalam model ini. Ada dua alasan mengapa gravitasi tidak disertakan. Pertama, jika menyangkut partikel kecil, gaya gravitasinya sangat lemah sehingga tidak berpengaruh apapun pada sistem kuantum. Alasan kedua adalah kita tidak benar-benar tahu bagaimana memasukkan relativitas umum yang menggambarkan gerak benda-benda besar ke dalam dunia kuantum yang mengatur partikel subatom. Banyak pemikir hebat, termasuk Einstein, mencoba tanpa kenal lelah. Dikatakan bahwa bahkan di ranjang kematiannya, Einstein meninjau kembali catatannya tentang teori segalanya dan untuk terakhir kalinya mencoba menemukan solusi elegan untuk menjelaskan perbedaan mendasar antar dunia kecil dan dunia besar. Namun sayangnya, dia kehabisan waktu. Sementara kita masih belum menemukan teori yang bisa menjelaskan semuanya, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan dan mungkin yang paling inovatif adalah dilakukan oleh pemikir brilian lainnya, Stephen Hawking. Pada tahun 2014, sebuah film dibuat tentang kehidupan Stephen Hawking yang berdampak. Hasilnya, Hawking menjadi salah satu fisikawan paling dihormati di dunia. Namun, jauh dari pusat perhatian, Hawking, seperti Einstein, memiliki kerinduan yang obsesif untuk memahami alam semesta dan tidak pernah berhenti menantang pengetahuan kita tentang alam semesta. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah penemuan apa yang sekarang dikenal sebagai radiasi Hawking. Pada tahun 1974, Hawking menemukan salah satu terobosan terbesar pada abad ke-20. Interpretasi inovatif tentang lubang hitam, serta interaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya antar dunia kuantum dan gravitasi. Penemuan Hawking begitu cerdik sehingga memberi kita harapan bahwa teori segala sesuatu yang merupakan cawan suci fisika masih merupakan kemungkinan yang bisa dicapai manusia. Lubang hitam adalah wilayah ruang angkasa yang padat, di mana tarikan gravitasinya begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa lepas, bahkan cahaya sekalipun. Einstein meramalkan keberadaan lubang hitam melalui teori relativitas umumnya pada tahun 1916 dan kami mengkonfirmasi prediksinya pada tahun 1974 ketika kami mengamati lubang hitam pertama kami di Bima Sakti. Pada tahun yang sama, Hawking menemukan bahwa lubang hitam seperti tablet vitamin yang dimasukkan ke dalam air dapat menghilang seiring waktu dan melepaskan energi. Inilah yang kita kenal sebagai radiasi Hawking saat ini. Tapi bagaimana energi bisa keluar dari lubang hitam ketika tidak ada yang bisa melakukannya? Hawking menggunakan pemahaman kuantum untuk menjelaskan hal ini. Ketika kita memikirkan ruang angkasa, kita membayangkan tempat-tempat yang luas, dingin, dan kosong. Namun kenyataannya, ruang angkasa itu hidup dengan penciptaan dan penghancuran energi secara aktif pada tahap subatom. Partikel diciptakan berpasangan, materi dan antimateri. Dan mereka terus-menerus diciptakan dan dimusnahkan dalam konsep yang dikenal sebagai pemusnahan. Hawking membayangkan sepasang partikel tercipta sangat dekat dengan cakrawala peristiwa lubang hitam. Ini adalah batas di sekitar lubang hitam, di mana tidak ada yang bisa lolos. Dia kemudian menunjukkan bahwa partikel-partikel ini tidak perlu saling memusnahkan, karena salah satu dari mereka dapat tersedot ke lubang hitam. Jika lubang hitam menerima energi negatif, maka lubang hitam harus melepaskan energi agar hukum kekekalan energi dapat berlaku. Hawking juga membuktikan bahwa lubang hitam kehilangan massa seiring berjalannya waktu dan tidak bertahan selamanya. Namun yang lebih penting, ia mampu mencapai penemuan ini dengan menggabungkan prinsip kuantum dengan konsep gravitasi. Sejauh ini adalah teori yang paling mendekati teori segalanya. Teori medan terpadu atau gravitasi kuantum. Namun seperti kebanyakan hal dalam sains, fakta bahwa kita belum menemukan satu persamaan yang elegan tidak berarti kita telah gagal. Faktanya, mungkin harta karun sebenarnya adalah penemuan-penemuan yang kita peroleh selama ini, yang sebagian besar telah membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah bagi umat manusia. Teori string adalah salah satu teori yang paling menonjol. Hal ini menunjukkan bahwa partikel subatom seperti elektron dan quark terbuat dari string atau filamen kecil yang bergetar yang memutar dan melipat sehingga menciptakan segala sesuatu di alam semesta kita. Sama seperti senar biola, mereka dapat bergetar dalam berbagai pola, menciptakan berbagai jenis partikel, termasuk graviton, sebuah partikel hipotesis yang menurut mekanika kuantum seharusnya membawa gaya gravitasi.
Di atas kertas, teori string dapat menyatukan gravitasi dan mekanika kuantum di dalam satu kerangka untuk selamanya. Teori ini dipopulerkan pada tahun 60 dan 70-an, dan matematikanya memprediksi kumpulan dimensi ekstra kecil yang memunculkan jaringan alam semesta atau multiverse. Meskipun teori ini menonjol, teori ini masih belum dapat diuji, bahkan dengan adanya akses terhadap teknologi terkini. Namun, teori string hanyalah permulaan. Setelah hampir 2 dekade melakukan penelitian yang tak kenal lelah, kami telah menemukan Higgs boson. Hal ini membuktikan bahwa elektron dan quark di dalam atom memperoleh masanya dari medan tak kasat mata yang menyebar ke seluruh ruang. Penemuan ini membutuhkan upaya dari 3.000 ilmuwan yang mendedikasikan waktu berjam-jam untuk tujuan yang pasti akan membawa spesies kita selangkah lebih dekat untuk memahami alam semesta. Kami juga menemukan bahwa seluruh atom dan cahaya di alam semesta hanya berjumlah kurang dari 5% dari total isi kosmos. 95% sisanya terdiri dari materi gelap dan energi gelap yang tidak terlihat, namun pengaruhnya mendominasi evolusi alam semesta kita. Materi gelap memberikan tarikan gravitasi yang menyatukan galaksi-galaksi, sementara energi gelap bertanggung jawab atas perluasan alam semesta yang semakin cepat. Selama ribuan tahun, kita telah memandang ke langit dan bertanya-tanya, misteri apa yang tersembunyi di balik awan? Sejak tahun 1970, sudah ada lebih dari 90 teleskop yang ditempatkan di orbit oleh NASA dan ESA untuk mendekatkan alam semesta dengan kita. Dan dengan diluncurkannya teleskop James Webb pada 25 Desember 2021, kita memasuki era penemuan baru. Teleskop ini adalah teleskop terbesar dan terkuat yang pernah dibuat, dan tugas beratnya adalah menemukan galaksi pertama yang terbentuk di awal alam semesta dan mengintip melalui awan berdebu untuk melihat bintang-bintang yang membentuk sistem planet. Kita mungkin belum menemukan teori yang menyatukan kuantum dengan gravitasi, namun setiap penemuan membawa kita selangkah lebih dekat ke tujuan akhir penyatuan tersebut. Sepanjang hidup kita di planet ini, kita telah mendorong batas-batas keberadaan kita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit dan bekerja tanpa kenal lelah untuk menemukan jawabannya. Spesies kita ditentukan oleh rasa hausnya yang tiada henti akan pengetahuan dan harapan yang tak tergoyahkan akan kesatuan alam semesta. 350 tahun telah berlalu sejak langkah besar pertama kita yang sukses dalam perjalanan ini ketika Newton menyatukan langit dengan bumi, mengungkapkan bahwa planet, bintang, dan apel dipandu oleh seperangkat hukum yang sama. 200 tahun kemudian, James Clerk Maxwell menggabungkan listrik dengan magnet, dan kemudian Einstein menghubungkan ruang dan waktu dan membengkokkannya menjadi satu struktur yang sekarang kita kenal sebagai ruang-waktu. Melihat kronologi kejadian-kejadian ini, tidak mengherankan jika perjalanan ke depan bisa jauh lebih panjang. Einstein meninggal sambil memimpikan dunia fisik yang diatur oleh serangkaian hukum, kerangka terpadu yang dapat mengungkap misteri alam semesta kita. Dan Hawking tidak pernah berhenti memandangi bintang-bintang dan bertanya-tanya, misteri apa yang menunggu untuk ditemukan? Apakah teori segalanya merupakan pencarian realistis atau upaya khayalan untuk memahami absurditas alam semesta? Ada satu hal yang pasti, harapan kita yang tak tergoyahkan dalam upaya unifikasi hanya akan membawa pada kemajuan umat manusia sebagai suatu spesies. Jika kamu merasa berada di lubang hitam, jangan menyerah. Ada jalan keluarnya. Stephen Hawking.